Ada dua perusahaan yang sama-sama didirikan atas dasar iman. Yang pertama, menekankan berkat dan berfokus pada hasil serta pertumbuhan. Perusahaan ini berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan besar. Namun kehidupan para karyawannya tidak berbeda dari kehidupan orang-orang dunia yang berlomba mengajar kesuksesan. Sebaliknya, perusahaan yang lain berusaha mempraktikkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun pertumbuhannya berlangsung secara bertahap, para karyawannya hidup dalam sukacita dan bahkan di tengah krisisnya tetap bersatu dalam doa untuk menopang satu sama lain. Dari sini, kita dapat melihat perbedaan yang jelas. Kehidupan yang sungguh mengikuti Yesus tidak berpusat pada kinerja semata, melainkan pada menghasilkan buah yang baik melalui ketaatan. Yesus menggambarkan nabi-nabi palsu sebagai serigala berbulu domba dan berkata bahwa mereka akan dikenal dari buahnya. Sekalipun mereka berseru, "Tuhan, Tuhan," bernubuat dalam namanya, mengusir setan dan mengadakan mujizat. Jika kehidupan mereka tidak menghasilkan buah yang benar, mereka tetap akan dihakimi sebagai pelanggar kehendak Allah. Sebaliknya, Yesus menyebut orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya sebagai orang bijak, seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas batu. Orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya digambarkan sebagai orang bodoh yang membangun di atas pasir. Ketika hujan turun dan angin melanda, berulah tampak dasar yang sesungguhnya. Mereka yang menipu dengan kata-kata manis tetapi menyembunyikan kepentingan diri sendiri digambarkan Yesus sebagai nabi palsu. Secara lahirlah mereka tampak saleh, berbicara tentang Tuhan dan pelayanan, bahkan melakukan tanda-tanda rohani. Namun, tujuan hidup mereka bukanlah ketaatan kepada Allah, melainkan kepuasan diri. Kepada mereka Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Sebaliknya, mereka yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman-Nya serta menghasilkan buah dalam hidupnya disebutnya orang bijak yang berdiri teguh sekalipun badai datang. Buah yang Yesus kehendaki daripada pengikutnya bukanlah semata-mata mujizat, kesembuhan, atau pengusiran setan. Buah itu terlihat dalam kehidupan yang mengasihi, melayani, dan setia kepada Allah serta sesama. Buah itu lahir dari iman yang bertahan dalam penderitaan dan tidak menyangka Kristus di tengah tekanan. Kita mengenang orang-orang kudus gereja mula-mula bukan karena kekayaan atau kedudukan mereka, melainkan karena kesetiaan mereka. Bahkan ketika harus menghadapi aniaya dan kematian. Demikian pula, hari ini kita dipanggil untuk hidup bukan sebagai pencari prestasi, melainkan sebagai orang-orang yang menghasilkan buah melalui ketaatan kepada Yesus. Inilah kehidupan sungguh orang-orang percaya.